juga apa namanya ada hambatan gitu. Selamat sore semua. Udah tahu ya nama saya. Sudah baca belum apanya biografinya? Yang Sudah, Pak. udah tahu ya. Jadi apa? Jadi seorang jurnalis yang sudah mendekati masa di pass away, sudah usia apa? Sudah usia tua. Umur saya udah 65 tahun. Di PNJ di jurusan penerbitan, salah seorang dari 2 orang yang senior ya di jurnalistik yang punya sertifikat kompetensi wartawan utama. Yang satu lagi Ibu Rita ya, sekarang masih aktif juga di PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, Ibu Rita Srihastuti. Saya nggak tahu apa sudah kayaknya belum ya, udah pernah mengajar mungkin semester 5 nanti di penyuntingan berita ya, di penyuntingan. Udah pernah ngajar bahasa Indonesia ya? Oke, Bu Rita Srihastuti. Sudah. Ya itulah saya Iya. itu orang-orang yang sudah di atas 30 tahun jadi wartawan, terus tapi punya reputasi atau apalah, jadi berprestasi dengan baik. Walau saya dulu dapatnya itu karena sebagai wartawan aktif juga di Asian Disability Forum, yaitu jurnalisme di bidang disabilitas ya. Saya pernah memimpin majalah disabilitas, majalah Diva namanya. Waktu ada Asian Disability Forum, ketua Dewan Pers nanya saya, abang udah berapa tahun jadi wartawan? Ada 30 tahun. Udah lebih lah, saya bilang. Saya jadi anggota tahun 85, jadi berapa tahun itu? Abang udah jadi anggota, udah wartawan utama. Mau ujiannya mahal gitu. Uji kompetensi wartawan, nanti kalau jadi wartawan ya uji kompetensi wartawan, ada wartawan muda, wartawan media gitu. Jadi saya dihadiahkan juga, menulis skenario juga, ya banyak kegiatan aktivis di pendidikan, di TGP saya dosen kompetensi, jadi saya bukan pegawai negeri ya, karir saya di wartawan. Minta mengajar karena pengalaman ya, praktisi namanya, karena pengalaman, pengetahuan dan pengalaman di bidang jurnalistik. Itu intinya sebenarnya. Jadi saya mengajar sudah 29 semester ini. Ini semester ke-29. Sudah banyak pengalaman juga lah, banyak pengalaman mengenal banyak mahasiswa ya. Ini jangan jadi dosen itu sebenarnya ya satu hal yang menarik kalau kita tidak mencari sesuatu ya, karena kalau mencari uang jelas tidak, uangnya kecil, tapi ada kepuasan tersendiri bahwa pengetahuan dan pengalaman kita itu bisa berguna buat orang lain ya, bagi yang berguna. Ya begitulah ininya, ini garis besarnya. Jadi saya termasuk dalam jurusan itu karena ada perubahan kurikulum, namanya dulu di penerbitan, tapi karena penerbitan buku juga mati, akhirnya jadi dimasuk di jurnalistik ya. Mengajar banyak mata kuliah karena ya kalau berkaitan dengan fiksi juga saya bisa, ya dianggap kompeten karena saya pengarang. Dulu misalnya contohnya ada mata kuliah penerbitan buku 2 gitu, nah penerbitan buku 2 itu khusus mata kuliah fiksi, jadi menulis cerpen. Ada dulu, sekarang udah nggak ada. Nah salah satu yang mungkin kenal bahasa Inggrisnya, dosennya siapa? Bu Lydia, bukan? Apakah Bu Lydia dosennya? Dosen bahasa Inggris? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu dia, itu salah satu hasilnya PNJ. Jadi saya ingat banget waktu semester 3 ya, semester 3 pernah sekarang buku 2 cerpennya bagus sih. Tapi kamu udah nggak diterbitkan jadi buku, kalau kirim tuh. Ada teman-teman, ada yang dimuat di media dulu zaman masih tabloid. Dulu dia itu salah seorang mahasiswa yang suka dan bagus menulis cerpen, ya.
sampai sekarang ya. Kalau coba cari di internet, cerpen-cerpennya bagus-bagus. Tapi kemudian lulus dari jurusan penerbitan, dia melanjut di UI S1-nya ya. Terus dia apa? Ya program beasiswa tentunya rajin mencari ya, ada jalan dapat beasiswa di Inggris. Dia masternya dari Inggris. Tapi ya itu dia, orangnya cinta dengan PNJ, dia balik lagi jadi dosen. Tapi sayangnya dia bukan dosen permanennya, dia bukan dosen di TGP ya. Jadi dia ngajar aja di TGP, tapi dia dosennya diterimanya di administrasi atau di mana, di Niaga atau di mana gitu. Di Ibu Lydia. Jadi jangan ini ya, kalau mau jadi dosen, jadi guru juga bisa aja. Lulusan TGP juga banyak. Jadi wartawan juga. Banyak yang sekarang jadi senior, di mana entah di Liputan 6 atau di mana, sama juga lah. Jadi orang senior, jadi ke luar negeri kemana gitu. Sama juga pada bekerja, biasanya ngambil S1-nya kembali. Kalau pada mau, pada ngambil S1 kembali. Kalau nggak di Mercu Buana, di Sahid atau di mana gitu, sama aja. Oke, jadi begitu perkenalannya. Karena kita belum pernah bertemu ya, ini baru ini bertemu. Kalau kuliah kita sendiri, kalau materinya yang sama saya sudah bagikan ya, di e-learning juga ada, di WA juga saya bagikan. Jadi penulisan opini itu adalah bahwa di jurnalistik, di media, terutama media cetak, surat kabar terutama ya, mungkin saudara perlu paham bahwa kenapa media cetak, sementara sekarang kenapa dominan basisnya banyak yang berbasis media cetak gitu ya. Karena basis jurnalistik itu, saudara-saudara tahu, ilmu jurnalistik lahir dari media cetak memang. Gitu ya. Jadi dulu kode etik apa, rumusan-rumusan berita, itu apa, piramida terbalik, nilai berita, prominence, proximity, segala macam itu memang rumusannya lahir di media cetak. Karena waktu itu dulu belum ada media lain ya, media online misalnya. Nah, ketika platform media massa itu berubah gitu ya, terus dia hanya menyesuaikan aja. Jadi apa? Tetap aja kode etik, misalnya ada kode etik jurnalistik televisi gitu ya. Dia hanya ada tambahan mungkin di bidang apa sesuai dengan medianya ya. Tapi basisnya adalah soal etika jurnalistik itu dari yang ada juga gitu. Sama aja gitu. Nah, ketika media televisi di Indonesia itu mulai ada awal tahun 90-an. Sebelumnya hanya satu, hanya TVRI ya. Ketika media televisi swasta itu pada muncul, orang-orang bagian pemberitaannya juga dari media cetak juga. Jadi diambil dari media cetak, pemretnya gitu dari media cetak juga. Jadi nggak apa-apa seperti ini, memahami seperti penulisan opini itu kan banyak bentuk. Selain berita di media itu ada opini. Nanti kalau opini di radio nanti bagaimana, kalau di televisi bagaimana. Yang dia nanti berangkat dari penulisan opini ini. Apa sih sebenarnya? Contohnya tajuk rencana, yang salah satu yang pertama kita pelajari nanti, ada tajuk rencana itu adalah artikel sebenarnya yang merupakan sikap ya, pandangan dari media sebagai media, bukan orangnya, bukan pemretnya atau artikelnya, terhadap satu masalah yang dianggap, salah satu masalah yang dianggap paling penting disoroti dalam hari terbitnya. Itu menunjukkan bahwa media itu sebuah lembaga juga, jadi bukan sekedar perusahaan, mestinya ada sikap juga. Nah, kalau kita berangkat ke televisi juga sama juga, mestinya televisi itu juga punya program yang menunjukkan jadi itu pendapat dari FUNI itu nanti berangkat. Dan dengan mata kuliah ini juga kayaknya kita harus, pada akhirnya contohnya begini, tahun-tahun sebelumnya enggak.
Mungkin mulai tahun ini juga bahwa kita akan mencoba menggabungkan misalnya sesuai tuntutan bahwa penulisan opini ini digabungkan dengan mata kuliah lain, karena ada itu tuntutan sekarang kampus Merdeka, ada kerjasama dengan link dengan mata kuliah lain, link dengan prodi lain juga ada gitu, dituntutnya begitu ya. Jadi bagaimana kita menerapkannya, saya belum tahu persis secara garis besar. Pak Fauji menjelaskan kurang lebihnya, tapi itu salah satu tuntutannya bahwa nanti juga akan nge-link ke tempat lain gitu. Sama dengan pekerjaan ini ya. Suara saya jelas atau terlalu cepat bukan saya ngomongnya? Ini ya, yang orang yang menonton, yang bertemu dengan telinga gitu, apakah terlalu cepat bisa ditangkap? Tahu maksudnya pertemuan dengan telinga? Jadi ya ikut seperti ini, ikut Google Meet, tapi dia tidak ada gambarnya, jadi dia mengandalkan kuping. Ya. Sama dengan radio kan? Radio itu menulis untuk telinga. Jadi saudara kan membuat naskah, membuat berita, buat radio, itu namanya menulis buat telinga. Ya, jadi makanya beda dengan menulis buat cetak, buat dibaca. Kalimatnya harus agak easy listening gitu, agak gampang di kuping gitu. Nanti perubahannya begitu. Buat televisi juga gitu, jangan panjang-panjang kalimatnya, jangan panjang-panjang naskah beritanya, karena apa? Kan udah ada gambar yang menjelaskan gitu. Kayak seperti itu penerapannya. Jadi jangan takut. Meskipun basisnya mungkin mata kuliah lain juga begitu, jangan takut, karena yang penting persepsi pemahaman jurnalistiknya ya, yang pertama. Yang kedua, bahwa jurnalistik juga sebenarnya dari zaman dulu juga nggak semua wartawan itu lulusan jurnalistik, lulusan pertanian pun ada, astronomi pun ada, karena apa, bisa aja gitu ya, mudah diajari orang menulis. Begitu juga sebaliknya, jurusan jurnalistik tidak selalu harus jadi wartawan. Apalagi di zaman sekarang ya, media cetak mengalami senjakala sejak lahirnya media online. Dari sudut pemberitaan, kalau saya ditanya sebagai yang besar di jurnalistik cetak, surat kabar, majalah, tabloid, gitu ya, ya ada penurunan. Karena apa? Jujur aja nih, kalau saudara diajar penulisan berita 1 dan 2 sama Pak Arif ya? Arif Joko ya? Iya Pak. Ya, itu. Kalau saudara bisa menulis berita dengan bagus di 1 dan 2 diajarin Pak Arif Joko, sebenarnya kalau jadi wartawan media online mah gampang mestinya, karena beritanya justru lebih sederhana, lebih simpel-simpel, kali satu alinenya 2 kalimat, 2 kalimat, dan tidak harus lengkap 5. Karena apa? Ada update news kan, nanti cari dulu lagi kelengkapannya baru update lagi gitu. Cemen sebenarnya kalau buat ukuran wartawan kayak Pak Arif mah. Pak Arif mah zaman media, dia wartawan koran dan dia wartawan lapangan yang ingatannya luar biasa ya. Karena keadaan dia surat kabarnya terbit sore itu. Pak Arif nih, biar tahu Pak Arif orang luar biasa itu, dokumentator hebat juga, dokumentasi dia luar biasa. Dokumentasi musik gitu. Telaten buku-buku gitu. Nah, di zaman itu terbit dia koran sore, deadline-nya jam 11 atau jam berapa gitu loh, jam 11 siang. Karena koran kan harus terbitkan jam 1 atau jam tengah 1 gitu. Dia menulis berita dulu kan belum ada HP, belum ada kendaraan juga nggak segampang sekarang gitu. Jadi dia mengirim berita pakai telepon umum. Tahu ya, masih tahu nggak telepon umum sih nggak lagi ya. Telepon umum ada kotak di pinggir jalan, terus kita masukin koin gitu, ceklek gitu kan. Jadi, dia ngirim berita pakai itu. Nanti kadang-kadang digedor-gedor orang, cepatan buruan Dia minta izin, maaf ya Pak, lagi ngirim berita gitu. Dia bisa menulis berita dengan lisan. Nanti bos dia, redaktur dia di kantor itu nyatat ya. Nyatat, bikin berita yang ngetikin bosnya. Gak sempat. Tapi mampu gitu kayak gitu. Itu Pak Arif tuh, biar tahu, aduh sayang sekali. Pernah
Udah pernah praktek belum? Jalan sama Pak Arif? Belum, Pak. Allah, sayang banget ya. Salah satu yang program yang menarik di tempat kita itu adalah sebenarnya penulisan berita 1, penulisan berita 2 ya mahasiswa baru nih. Dibawa liputan sama Pak Arif gitu. Misalnya ada acara entah di pusat kebudayaan atau di mana, kalau beruntung acaranya bagus, banyak tokoh-tokoh sastra atau tokoh musik, baru dikenalin gitu sama dia cara ngeliput peristiwa gitu. Sayang juga ya, saya juga nggak ngerti lah, saya juga merasa kok seperti kalian udah 3 semester ya, masuk semester 4 belum pernah jadi mahasiswa beneran ya. Maksudnya kayak orang-orang dulu kisah kayak apa, datang ke kampus, berkumpul-kumpul, bercanda-canda dengan teman gitu. Waduh, ini mahasiswa apa bukan? Ini mahasiswa Maya ini. Dan buat saya juga, saya pribadi juga saya merasa nggak mungkin lah, nggak mungkin kita mencapai, nggak mungkin sama ya. Tapi ini faktornya pandemi, bukan maunya kita. Nggak mungkin lah sama ya, kuliah seperti ini terus. Seperti saudara-saudara itu nggak tahu sebenarnya apa sih yang paling berguna, yang paling menarik dari kehidupan kampus itu adalah itu bagaimana kita dengan teman-teman bertemu dengan teman-teman mungkin yang karena satu jurusan, satu keminatan, punya teman diskusi ya, sehari-hari juga bisa bertanya dengan dosen, karena pada akhirnya dari kita kuliah di perguruan tinggi yang paling penting itu adalah sebenarnya ilmunya ya, tapi di sana adalah yang paling inti adalah cara berpikir kita, sikap kita, mindset kita melihat persoalan gitu ya. Jadi tidak kayak anak SMA lagi gitu. Ya ada juga orang biarpun dia SMA juga, udah lulus sarjana juga, mindsetnya cara berpikirnya jadi